kemuliaan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita mau siapkan hati kita untuk kita sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita satukan hati kita kembali, kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kembali atas kesempatan yang telah Tuhan beri buat kami. Kami boleh berkumpul bersama dengan orang-orang yang kami kasihi, bersama dengan keluarga kami, bersama dengan rekan-rekan kami boleh beribadah pada saat hari Minggu ini Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada, setiap hati kami yang sungguh-sungguh cari Tuhan, kami dipuaskan oleh kebenaran akan Engkau Tuhan. Pada saat siang hari ini, kami mau sama-sama diberkati, diajar, ditegur, diinspirasi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar hanya firman Tuhan yang menjadi pedoman buat hidup kami. Biar hanya firman Tuhan yang menjadi kekuatan tempat kami percaya, tempat kami berharap. Berkati urapi Tuhan hamba-Mu yang telah bersama-sama dengan kami Pendeta Sandi Siskandar. Diurapi, diberkati setiap perkataan firman yang disampaikan menjadi kekuatan buat setiap kami yang mendengarkan. Maka doa kami Tuhan, kami serahkan ibadah Tiberias live streaming di siang hari ini. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan sungguh kami persembahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, ini hati kami. Kami mau datang di hadapan Tuhan, diberkati oleh firman-Mu Tuhan Yesus. Biar firman-Mu yang menopang hidup kami, firman-Mu yang menuntun setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan sama-sama. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Oh, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku.
cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan. Kita bagi berdiri bersama-sama jemaat Tuhan. Tiberias, angkat suara. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan, kami berterima kasih buat setiap kasih kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Tuhan, kami percaya ini semua berkat Tuhan yang sempurna. Di tengah keadaan yang sulit, di tengah keadaan yang sukar, kami tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Biji mata kesayangannya Tuhan. Maka bersyukur untuk kesehatan, bersyukur untuk rumah tangga, istri, anak-anak kami, orang tua kami, keluarga kami. Hari ini kami bersyukur buat makanan yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini semua adalah bentuk penyertaan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Hamba berdoa siapapun yang ikut beribadah lewat ibadah Tiberias live streaming, mereka semua diberkati. Iman mereka semakin kuat, iman mereka semakin teguh, tidak akan pernah digoncangkan oleh keadaan, situasi, kesulitan, ketakutan. Karena roh yang ada dalam diri mereka lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kuasai hati pikiran kami Tuhan. Juga urapi lidah bibir hamba sementara akan sampai ke firman. Biar saya firman Tuhan yang disampaikan hanya isi hatinya Tuhan yang boleh menguatkan kami, memulihkan kami, menguatkan kami, mengubahkan hidup kami, dan juga memerdekakan kehidupan kami. Kami bersyukur, kami mau siapkan hati kami di siang hari ini Tuhan, untuk sambut firman-Mu, dengar firman Tuhan. Mari bersama-sama setiap kita yang percaya, yang disayang sama Tuhan, dengan bangga sama-sama kita katakan, amin. Kita boleh beri tepuk tangan yang lebih luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Selamat siang. Ada shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Apa kabar saudara semua? Pastinya saudara dalam keadaan yang diberkati Tuhan, dalam keadaan penyertaan Tuhan yang sempurna. Saya mau bilang berkat itu bukan bicara masalah uang. Ya, saudara harus punya iman. Kalau ditanya, ya, kabarnya bagaimana? Luar biasa, ya, diberkati Tuhan. Walaupun keadaannya hari-hari ini sulit, keadaannya hari-hari menakutkan. Jadi saya mau bilang berkat itu jangan apa-apa selalu diukur sama uang. Ya, jangan apa-apa diukur hari ini, wah saya kekurangan Pak. Gimana Pak Pendeta bisa bilang diberkati? Makan aja susah, keadaan aja susah. Saya mau bilang, hari ini kalau kita masih bernafas, ini adalah berkat Tuhan yang luar biasa. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus. Ya, jadi saya mau bilang, ya, hargai, syukuri dari hal terkecil sekalipun. Kita masih bisa berkumpul.
ya dengan keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi masih bisa ibadah, ya, live streaming, ibadah online, bersyukur. Katakan Tuhan Yesus baik, saya pasti diberkati. Ya, banyak orang-orang mungkin di luar sana, saudara mau ibadah aja mereka terbaring, terkapar, nggak bisa. Ya, mungkin keadaan fisiknya lemah, mungkin sedang sakit. Maka hari-hari saudara saya masih sempurna sehat, kita bersyukur. Ini adalah penyertaan Tuhan yang dahsyat. Kita beri tepuk tangan yang luar biasa buat nama Tuhan Yesus ya. Puji nama Tuhan. Siang hari ini saya akan khotbahkan saudara. Ya, tema khotbah saya ya boleh ditampilkan siang hari ini. Puji nama Tuhan. Tema khotbah saya adalah dikuatkan dan diteguhkan hidup orang percaya. Ya, bilang kiri kanannya. Ya, kalau saudara yang nonton di rumah, saudara sedang ikuti ibadah ini, saudara coba bilang, suami bilang sama istrimu, "Ma, Yang, Mi, kamu pasti kuat." Ya, saudara ya, ibu-ibu bilang sama anak-anakmu, "Nak, kamu pasti kuat." Ya, anak-anak bilang sama orang tuanya, "Pak, Ma, kita pasti kuat, kita pasti teguh, kita pasti bisa melewati setiap masalah bersama Tuhan Yesus." Katakan amin. Ya, jadi tema khotbah saya adalah dikuatkan dan diteguhkan hidup orang percaya. Kita lihat firman Tuhannya terlebih dahulu di dalam 2 Tawarik 32. Ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ya, 2 Tawarik 32 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ya, kalau saudara bisa lihat di Alkitab saudara, di situ judulnya adalah Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Ya, kita baca bersama-sama ya dari mulai ayat yang pertama. Setelah peristiwa yang menunjukkan kesetiaan Hizkia itu, datanglah Sanherib, raja Asyur, menyerbu Yehuda. Ia mengepung kota-kota berkubu dan berniat merebutnya. Ayat 2. Ketika Hizkia mengetahui bahwa Sanherib datang hendak memerangi Yerusalem, ia berunding dengan para panglima dan pahlawannya untuk menutup segala mata air yang terdapat di luar kota, dan mereka itu bersedia membantunya. Ayat 4. Maka berkumpullah banyak orang, mereka menutup semua mata air dan sungai yang mengalir dari tengah-tengah negeri itu. Kata mereka, "Mengapa raja-raja Asyur harus mendapat banyak air kalau mereka datang?" Ayat yang kelima, dengan sekuat tenaga Hizkia membangun kembali seluruh tembok yang telah terbongkar, mendirikan menara-menara di atasnya dan tembok yang lain di luarnya. Ia memperkuat juga Milo di kota Daud dan membuat lembing dan perisai dalam jumlah yang besar. Ia mengangkat panglima-panglima perang yang mengepalai rakyat, menyuruh mereka berkumpul kepadanya di halaman pintu gerbang kota dan menenangkan hati mereka dengan kata-kata. Ayat 7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat 8 sama-sama dengan iman percaya, yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu, rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Boleh katakan amin dulu. Ya, boleh di next ya. Slide yang selanjutnya ya, dikatakan bahwa semakin kita menyadari selalu dalam perlindungan Tuhan, maka iman kita menjadi kuat dan teguh dalam perlindungannya. Sekali lagi ya, semakin kita menyadari selalu dalam perlindungan Tuhan, maka iman kita menjadi kuat dan teguh dalam perlindungannya. Ya, kalau saudara lihat ini saudara, kisah tentang Hizkia, Raja Hizkia. Hizkia itu siapa saudara? Hizkia adalah Raja Yehuda. Ya, di sini saudara di lain sisi ada namanya Sanherib. Ya, Sanherib ini apa? Raja Asyur. Kalau pada zaman dulu saudara, kalau terjadi peperangan bangsa-bangsa itu paling takut sama siapa? Sama Asyur saudara. Kenapa? Ya, Raja Asyur. Asyur kenapa saudara? Terkenal dengan apa? Sangat kejam. Mereka suka membunuh.
Mereka ibaratnya istilahnya hobinya perang. Hobinya bunuh orang, saudara. Hidup hobinya untuk membunuh. Ya, dimanapun terjadi peperangan, pokoknya nggak ada ampun. Ya, makanya saudara di sini dikisahkan bahwa Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Ya, Hizkia saudara. Ya, ketika mendengar kabar ini saudara, mereka mau dikepung oleh Sanherib, Raja Asyur. Ya, terutama rakyatnya saudara, bangsanya semua prajuritnya ya ketakutan. Ya, mereka dengar wah Sanherib ya, Sanherib mau memerangi mereka saudara. Mereka ketakutan. Tetapi apa saudara? Ya, Hizkia sebagai raja, ya sebagai raja Yehuda saudara. Hizkia di sini dia melihat sikonnya, kondisinya, rakyatnya sedang takut. Rakyatnya sedang khawatir. Wah, jangan-jangan ini pasti kita mati nih. Kalau kita berperang sama Asyur gak mungkin menang. Karena historinya saudara, Asyur itu kejam. Asyur itu sangat sangat benar-benar menakutkan. Menjadi momok yang sangat sangat mengerikan saudara. Pada saat itu. Ya, terutama untuk rakyatnya ya Hizkia pada saat itu saudara. Mereka Mereka takut. Mereka panik. Mereka khawatir saudara. Tetapi di tengah kondisi situasi yang mencekam, situasi yang sulit, Hizkia datang sama rakyatnya saudara. Ya, coba boleh dilihat ayat yang ke-7. Ya, ayat yang ke-7 tadi dibilang apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, ini Hizkia berkata tadi di ayat yang ke-7, 2 Tawarik 32 ayat 7, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskarnya yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih daripada yang menyertai dia. Ya, yang menyertai dia adalah tangan manusia, tapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Lihat saudara, ya Hizkia, ya dia menenangkan rakyatnya, dia menenangkan ya para pasukannya saudara. Ya, makanya di sini saudara saya mau bilang bahwa semakin kita menyadari selalu ya dalam perlindungan Tuhan, maka iman kita menjadi kuat dan teguh dalam perlindungannya. Ya, saya mau bilang mungkin hari-hari ini saudara ya sangat sangat mencekam. Ya mungkin hari-hari ini keadaannya sangat sangat sulit. Mungkin keadaannya hari-hari ini sangat susah. Ya, terjadi kesusahan di mana-mana. Ya, terjadi mungkin namanya ya kelaparan, mungkin banyak orang ya yang kemiskinan, yang nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi saya mau bilang ya semakin kita menyadari perlindungan Tuhan, maka iman kita menjadi kuat dan teguh dalam perlindungannya. Saya mau bilang, ya, yang menjadikan kita kuat itu, ya, bukan karena kita punya apa, kita punya uang, kita punya jabatan, kita punya pangkat, kita punya kedudukan. Yang menjadikan kita kuat, saya mau bilang apa? Yaitu ketika kita menyadari bahwa perlindungan Tuhan selalu ada bagi setiap orang-orang yang mau percaya kepada Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Jadi kita harus percaya bahwa kita anak-anak Tuhan. Ya, kita orang-orang kudusnya Tuhan. Kita orang-orang pilihannya Tuhan. Kita orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Percaya perlindungannya itu. Ya, perlindungan Tuhan tersedia buat saudara dan saya. Sehingga apa? Dia akan menguatkan iman kita. Ya, dia akan meneguhkan kita. Dalam apa? Dalam perlindungannya. Dalam kuasanya dia. Maka hari-hari dengar baik. Jangan pernah meragukan Tuhan. Saya mau bilang jangan pernah meragukan Tuhan. Seolah-olah kayak ini hanya cerita dongeng. Seolah-olah mana sih Pak, mana mungkin sih Pak Tuhan tolong saya. Mana mungkin Pak ada jalan keluar. Mana mungkin sih Pak selesainya cepat Pak pandemi ini. Saya mau bilang jangan pernah kita mendahului Tuhan. Jangan pernah kita sok-sokan berkata wah Tuhan mana nih. Saya mau bilang itu semua suka-sukanya Tuhan. Tugas saudara dan saya tetap percaya, tetap kuat. Iman kita semakin teguh di dalam Tuhan Yesus. Kenapa? Karena perlindungannya disediakan buat saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, ya kita masuk dalam kalimat pertanyaan. Ya, selanjutnya, bagaimana Hizkia menguatkan dan meneguhkan bangsanya? Ya, kita akan lihat saudara bagaimana Hizkia menguatkan dan meneguhkan bangsanya. Ya, yang pertama boleh ditampilkan. Yang pertama, Hizkia mempercayai penyertaan Tuhan sempurna. Ya, bagaimana Hizkia menguatkan dan meneguhkan bangsanya? Yang pertama yang dilakukan Hizkia adalah Hizkia mempercayai penyertaan Tuhan sempurna. Kita boleh lihat next ayatnya. 2
2 Tawarik 32 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya. 2 Tawarik 32 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Ya, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Ya, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Ayat 8, perhatikan. Yang menyertai dia adalah tangan manusia. Tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita. Yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Oleh kata-kata Hizkia, Raja Yehuda itu rakyat mendapat kepercayaannya kembali. Jadi pertama, ya, bagaimana Hizkia menguatkan dan meneguhkan bangsanya, rakyatnya. Yang pertama, Hizkia mempercayai penyertaan Tuhan sempurna. Ya, boleh next selanjutnya, boleh dilihat, ditampilkan slide selanjutnya. Di sini dikatakan saudara, ya, penyertaan Tuhan adalah orang percaya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Ya, sekali lagi, penyertaan Tuhan adalah orang percaya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Karena itu, tetaplah kuat di segala situasi. Katakan amin dulu saudara. Hizkia percaya penyertaan Tuhan itu sempurna saudara. Makanya dia bisa berkata, jangan takut. Yang menyertai dia, Sanherib, Raja Asyur, itu adalah tangan manusia. Tapi yang menyertai kita lebih besar, Tuhan, Allah kita, yang memberikan kekuatan. Maka saya mau bilang hari ini, penyertaan Tuhan adalah orang percaya tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Katakan, bilang sama kiri kanannya, kamu tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Amin. Saya mau bilang, hari ini kalau saudara berani percaya penyertaan Tuhan sempurna di tengah pandemi ini, di tengah situasi yang sulit. Mohon maaf ya, jangan jadi orang Kristen cuman bisa ngomong doang. Oh, aku percaya penyertaan Tuhan sempurna. Sampai nyanyi-nyanyi, nangis-nangis. Penyertaanmu sempurna. Tapi ketika ada masalah, ketika ada situasi kesulitan, ya, saudara saya apa? Ya, seolah-olah kayak tidak melihat pertolongan Tuhan. Seolah-olah saudara meragukan. Ya, seolah-olah saudara apa? Ya, ditinggalkan sama Tuhan. Ya. Kalau saudara menyadari, percaya akan penyertaan Tuhan sempurna, artinya apa? Saudara orang percaya yang tidak pernah akan ditinggalkan sama Tuhan. Maka saudara dan saya di tengah keadaan situasi ini, saudara dan saya harus tetap kuat. Apapun keadaannya, apapun kondisinya. Ya, penyertaan, belajar, percaya penyertaan Tuhan sempurna. Ya, jangan cuman apa? Jangan cuman saudara melihat ketika saudara lagi diberkati saja. Jangan saudara melihat ketika saudara lagi apa? Lagi di atas saja. Ya, tapi saudara harus percaya bahwa penyertanya sempurna. Waktu keadaan saudara mungkin lagi di bawah. Mungkin keadaan saudara mungkin hari ini sedang kekurangan, kesusahan, kesulitan. Saudara orang percaya yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Makanya saudara tetap kuat di segala situasi. Saya selalu bilang, ini gak akan sampai selama-lamanya. Di mana ada awal, pasti ada akhir. Di mana ada start, pasti ada finish. Ya, film Korea aja, itu ada seri pertama, pasti ada endingnya saudara. Gak mungkin seri pertama terus, atau nggak seri kedua, balik lagi seri 1, gak ada. Pasti ada seri akhirnya. Sama, saudara harus percaya. Di tengah kesulitan ini, pandemi ini, percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna. Engkau dan aku adalah orang-orang percaya yang tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Maka yang Tuhan mau saudara saya tetap kuat. Hizkia saudara, dia menguatkan ya rakyatnya. Dengan apa? Walaupun rakyatnya mungkin sedang takut, menghadapi mungkin pikirannya udah jauh ke depan. Kadang nih kita saudara pikirnya udah jauh ke depan. Seolah-olah belum terjadi. Seolah-olah, mohon maaf ya, seolah-olah itu memang belum terjadi, tapi kita pikirin terus, maka akan kejadian. Saya mau bilang ya, hidup hari demi hari aja, ayo sehari ya. Saya sama istri saudara selalu belajar bersyukur. Ya, saya sama istri selalu bilang belajar untuk mencukupkan diri dalam segala hal. Dalam segala keadaan. Ya, hari ini mungkin dalam keadaan, mungkin hari-hari ini masa yang sulit ya. Semua tergantung kita. Bagaimana kita mau mencukupkan diri.
Belajar ya untuk apa? Mencukupkan diri dalam segala hal, dalam segala keadaan. Ya, apa yang kita punya, apa yang Tuhan berikan buat kita. Ya, saya percayalah anak-anak Tuhan dikasih kreativitas yang dahsyat, yang luar biasa. Banyak di tengah-tengah keadaan yang sulit ini, ya, Tuhan buka jalan, bisa bikin usaha kecil-kecilan, ya, bisa bikin usaha bakmi, ya, ada duta bakmi, ada mie hoki, ya, macam-macam banyak saudara. Ya, saya percaya, ya, ini bukan kebetulan, ya. Saya mau bilang, justru mungkin saudara berkata, wah Pak, tapi kan ini kecil-kecilan Pak. Pertanyaannya emang orang sampai kapan sih Pak? Emang tiap hari dia makan mie gak bosen? Saya mau bilang, jangan membatasi kuasa Tuhan, saya mau bilang. Ya, saudara bilang, Pak, tapi mana mungkin sih Pak, saya cuma usaha ini Pak, dodol. Ya, saya mau bilang, kalau saudara usaha dodol, mungkin saudara bilang dodol saudara, dodol yang kecil-kecilan. Ya biasa-biasa aja. Kalau saudara bawa ke dalam Tuhan, bawa ke dalam penyertanya, maka usaha dodolmu, usaha apapun yang saudara kerjakan, Tuhan akan berkati luar biasa. Beri tepuk tangan yang dahsyat. Saya mau bilang, banyak nih orang Kristen suka ngenyek gitu loh. Suka mendahului Tuhan. Ngerasa mohon maaf kita sok pinter, sok kuat. Padahal ini kita bukan apa-apa. Tanpa Tuhan kita nothing. Gak bisa buat apa-apa. Yang saudara dan saya harus lakukan adalah percaya. Kita gak akan pernah ditinggalkan. Ya, gak akan pernah ditinggalkan. Saudara dan saya gak pernah akan dibiarkan jatuh, tergeletak. Kan ada lagunya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan apabila ia tak sampai, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi percaya, kita gak akan pernah ditinggalkan. Saudara pasti akan kuat menghadapi situasi yang sulit ini. Beri tepuk tangan yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus ya. Selanjutnya, yang kedua, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Ya, kita lihat yang kedua, ya, bagaimana Hizkia menguatkan ya bangsanya, saudara. Yang kedua adalah Hizkia mengandalkan otoritas Tuhan sepenuhnya. Ya, yang kedua adalah Hizkia mengandalkan otoritas Tuhan sepenuhnya. Kita buka dulu 2 Tawarik 32 ayat 20. 2 Tawarik 32 ayat 20 ya. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada sorga. Katakan amin dulu. Boleh di next selanjutnya. Dibilang seperti ini, otoritas Tuhan artinya mempercayai sepenuhnya bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Jadi yang kedua, Hizkia mengandalkan otoritas Tuhan sepenuhnya. Ya, kalau saudara nanti baca ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-19, di situ apa saudara? Sanherib menyuruh pengintai-pengintainya, menyuruh anak buahnya untuk apa? Mengintervensi, mengintimidasi. Udah lu nyerah aja. Ya, jadi Sanherib, Raja Asyur ini saudara di ayat nanti saudara baca ayat 9 sampai ayat ke-19. Itu apa? Nakut-nakut. Yang ada semua intimidasi. Udah lu nyerah aja. Sepanjang sejarahnya belum pernah ada bangsa-bangsa yang lawan Raja Asyur ini menang. Ya, jadi ibaratnya si Hizkia nih, ya Raja Yehuda ini disuruh apa? Disuruh nyerah aja. Tetapi apa saudara? Di tengah situasi yang seperti itu. Ya, di tengah banyak intimidasi. Di tengah banyak serangan-serangan saudara. Apa yang dilakukan Hizkia, saudara? Hizkia ya mengandalkan otoritas Tuhan sepenuhnya. Artinya apa, saudara? Dia berdoa. Dia berseru kepada sorga. Tadi di ayat yang 20 dibilang, tetapi oleh karena itu Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa, berseru kepada sorga. Saya mau bilang, hari-hari ini ayo. Saudara mungkin kelihatannya sulit. Saudara bilang, Pak ini udah 2 bulan loh Pak. Ini ibadah online ini udah minggu ke-8 Pak, udah 2 bulan Pak. Udah gak sanggup lagi, udah gak kuat lagi. Saya mau bilang, saudara andalkan otoritas Tuhan sepenuhnya. Katakan amin. Artinya apa? Ketika saudara andalkan otoritas Tuhan, saudara sedang mempercayai sepenuhnya bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Amin. Tuhan bertanggung jawab.
Ya, kalau di tengah-tengah situasi yang sulit ini saudara, ya, saya percaya saudara dan saya pasti apa? Pasti dipelihara sempurna. Akan ada banyak kejutan-kejutan yang ajaib-ajaib. Tadi seperti di khotbah yang sesi sebelumnya saudara pendeta Gideon bilang, ya banyak berkat-berkat. Sampai di DM itu banyak semuanya. Mau kirim Pak, kirim ini, kirim ini, kirim itu, kirim ini. Ya, banyak, saya percaya loh saudara. Saya juga ngalamin kok. Ya, tiba-tiba nggak pernah dipikirin itu tiap hari ada aja. Ya, orang datang kirim makanan. Ya, sampai yang unik orang datang apa saudara? Ya, kirim spray. Bayangin, spray. Emang spray saudara buat diranjang. Saya sampai bingung loh. Jemaat sampai mikirin, Pak, ini kan masa pandemi Pak. Biar Bapak nggak bosen tidur Pak. Biar spraynya bisa ganti-ganti. Bayangin saudara. Ajaib banget. Kalau kita ngandalin otoritas Tuhan. Ya, sama seperti yang tadi. Ya, Pak Gideon cerita tentang Bapak Gembala. Baru mau minta apa, udah datang. Saya ngikut Bapak Gembala saudara. Ya, pelayanan hari Minggu sebagai tim beliau ya cukup lama saudara. Saya lumayan lama ikut Bapak Gembala tiap minggu kemana-mana. Khotbah muter-muter. Waktu itu masih dipercayakan sebelum saya khotbah. Saya lihat sendiri saudara. Kadang Bapak dia bilang, ya saya lagi pengen makan nasi campur. Itu tiba-tiba nasi campur udah ada saudara. Tiba-tiba udah tersedia. Ya, misalkan mau datang ke cabang cabang Gading Nias atau misalkan cabang Alam Sutra, tiba-tiba tersedia. Ya, tiba-tiba ada yang kirimin saudara. Ya, jemaat ada kasih makanan ke Balai Sarbini. Ya, yang tadinya mau Bapak Gembala hanya baru mikir doang. Artinya saya mau bilang, kalau kita mengandalkan otoritas Tuhan sepenuhnya, artinya kita percaya Dia yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Amin. Gak akan pernah dibiarkan sampai tergeletak. Ya, kalau kita jatuh gak akan sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang kuat. Yang menopang saudara dan saya, saudara. Maka hari ini saya teringat saudara, ya beberapa tahun yang lalu ada seorang jemaat namanya Ibu Maria, saudara. Ibu Maria ini aktif sekali beribadah di gereja Tiberias Central Park. Ibu Maria ini waktu altar call di depan, saudara, ya dia bilang, Pak Pariaji, saya divonis dokter Pak, usus, dia mengalami pembusukan usus saudara. Ususnya harus dibuang, dikeluarkan. Ya, dia bilang, Pak tolong doain saya. Itu kalau di Central Park itu saudara, waduh, itu ibadah tuh desek-desekannya luar biasa. Apalagi kalau altar call Pak Pariaji, saudara, waduh. Dulu sampai di Central Park itu saudara, sekarang udah sampai ditembokin, ya, untuk menghalau tuh saudara, ya. Supaya waduh nggak dorong-dorong lagi. Saya beberapa terakhir sebelum pandemi ini khotbah di Central Park kaget, depannya udah dipagar saudara. Ya, udah mimbarnya depannya udah dipagar. Ya, kita udah nggak bisa turun seenak-enaknya lagi saudara. Karena apa? Ya saking altar call jemaat desek-desekan. Ya, banyak sekali tarik sini, tarik sana saudara. Waduh, saking mereka antusias untuk terima kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan saudara. Akhirnya singkat cerita, ya Pak Pariaji saudara kasih 1 pot perjamuan kudus. Ya, Pak Pariaji bilang nih, ini yang saya senang saudara. Pak Pariaji selalu bilang, darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Artinya apa? Pak Pariaji percaya bahwa darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan adalah otoritas Tuhan yang paling tinggi. Otoritas kerajaan sorga yang luar biasa. Ada kuasa, ada mujizat. Pak Pariaji bilang, darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan. Ya, periksa dokter, usus yang baru. Ususnya sempurna sehat. Ketika dia sudah terima saudara, 2 minggu ya, saya mau bilang cukup 2 minggu. Ya, 2 minggu berturut-turut Ibu Maria terima darah Yesus dari Pak Pariaji di Central Park. Ya, dia sampai saudara, sampai udah tanda tangan. Ya. Surat di Singapura dokter bilang kalau terjadi apa-apa, dokter sana jangan salahin dokter sana, dia nggak tanggung jawab. Karena Ibu Maria menolak untuk operasi. Bayangin saudara. Artinya Ibu Maria ini saudara saya percaya dia tahu otoritas yang tertinggi. Ya, bukan yang ada di muka bumi ini. Tetapi yang sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Otoritas kerajaan sorga. Kenapa? Karena otoritas kerajaan sorga artinya mempercayai bahwa dia, Yesus, Tuhan, Allah yang bertanggung jawab atas hidup saudara dan saya. Akhirnya apa yang terjadi saudara? Ketika 2 minggu terima darah Yesus. Periksa kembali ke Singapura. Saudara tahu dokternya apa saudara? Dokternya berkata, begitu dicek lagi saudara. Dokternya mungkin bingung saudara. Wah balik lagi, dokternya mungkin mikir balik lagi pengen dioperasi. Pengen dibuang nih ususnya.
Begitu dicek saudara ususnya, didapati usus yang baru, usus yang sempurna sehat, diberkati, terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Maka saya mau bilang hari ini ayo percaya, ya, mempercayai otoritas Tuhan, ya, sepenuhnya. Ya, jangan setengah-setengah. Kalau percaya sama Tuhan tuh jangan setengah-setengah. Jangan saudara berani percaya ketika saudara keadaan lagi baik-baik saja. Ketika saudara dalam keadaan yang diberkati saja. Ketika saudara dalam posisi yang di atas. Saya mau bilang, itu namanya nggak adil. Ya, namanya nggak cengli. Ya, kalau saudara bilang, wah Pak, saya mau percaya Tuhan ketika keadaan baik saja. Justru dalam keadaan yang sulit, keadaan yang susah, keadaan yang paling buruk sekalipun, saudara harus tetap mempercayai otoritasnya. Kenapa? Karena ada pembelaan. Karena ada apa? Pertolongannya. Tepat pada waktunya. Diberikan buat saudara dan saya. Beri tepuk tangan yang dahsyat buat nama Tuhan Yesus. Ya. Jadi yang kedua, ya, Hizkia mempercayai, ya, otoritas Tuhan sepenuhnya. Ya. Kenapa saudara? Ya, mengandalkan otoritas Tuhan sepenuhnya. Karena artinya apa? Orang yang mengandalkan otoritas Tuhan artinya apa? Dia percaya bahwa Tuhan Allah yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Ya, puji nama Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, ya, kita lihat yang ketiga, boleh ditampilkan saudara, apa yang dilakukan oleh Hizkia? Dia menguatkan, meneguhkan bangsanya. Yang ketiga, kita lihat saudara, Hizkia tidak meragukan janji Tuhan yang pasti. Ya, yang ketiga, Hizkia tidak meragukan janji Tuhan yang pasti. Kita lihat dulu firman Tuhannya. 2 Tawarik 32 ayat 21 sampai 22. Kita lihat ya. 2 Tawarik 32 ayat 21 sampai 22. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, serta ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya. Ayat 22. Demikianlah Tuhan menyelamatkan Hizkia dan penduduk Yerusalem dari tangan Sanherib, Raja Asyur, dan dari tangan semua musuhnya. Dan ia mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Next, slide selanjutnya. Dikatakan bahwa sampai kesudahan zaman, janji Tuhan tak pernah berubah. Akan tetap menyertai hidup orang percaya. Saya mau bilang, ya, sampai kesudahan zaman. Ya, saya mau bilang bahwa janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Akan tetap menyertai hidup orang percaya. Janjinya itu ya dan amin, saudara. Dia nggak pernah, ya, kalau Tuhan berjanji nggak pernah diingkari. Ya, kalau Tuhan sudah berjanji, ya, dia memelihara saudara dan saya. Dia akan menguatkan saudara saya, dia akan meneguhkan saudara saya. Ya, itu bukan hanya apa? Bukan hanya sekedar isapan jempol, saudara. Itu adalah benar-benar, ya, janji Tuhan. Itu benar-benar apa? Bukti, ya, bahwa saudara dan saya, ya, ada di dalam apa? Di dalam perlindungannya. Ya, saya mau bilang saudara, ya, sampai kesudahan zaman janji Tuhan tak pernah berubah. Akan tetap menyertai hidup orang percaya. Artinya apa? Menyertai hidup saudara dan saya. Ya, walaupun dalam masa yang sulit seperti ini, ya, saya mau bilang Tuhan pasti janjikan berkat-berkat yang terbaik buat saudara dan saya. Menghadapi situasi yang sulit ini, menghadapi kondisi yang sangat apa ya, buat saudara mungkin, ya, serba terbatas, ya, mau apa-apa nggak bisa. Saya percaya, ya, janjinya Tuhan itu yang paling sempurna, ya, janjinya Tuhan itu real, ya, nyata. Apa ada janji Tuhan itu bisa dibuktikan, kita bisa rasakan janji Tuhan, ya. Apa saudara? Bukan seperti janji manusia. Mungkin hari ini manusia berjanji, besok bisa lupa. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, itu gak akan pernah lupa saudara. Kenapa? Janji Tuhan dia akan angkat saudara terus naik bukan turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Dan janjinya Tuhan, saudara dan saya yang ada minyak anggur, saudara tidak dirusakkan. Ini janji Tuhan. Artinya apa? Janjinya itu akan menyertai saudara saya. Gak akan pernah berubah. Jadi saudara saya gak perlu takut hari-hari ini. Terus datang sama Tuhan. Terus renungkan firman Tuhan. Terus bersekutu komunikasi sama Tuhan. Ya, perkatakan bahwa aku percaya janjimu.
sempurna, janjimu nyata. Aku percaya di tengah keadaan yang sulit ini, janjimu aku akan dipelihara Tuhan sempurna. Aku akan diluputkan dari COVID-19. Aku akan diluputkan dari mara bahaya. Keluargaku, rumah tanggaku, bebas dari miskin bangkrut. Ke usahaku, bebas dari kebangkrutan dalam nama Yesus. Pegang janjinya. Perkatakan terus janjinya, saudara. Supaya hidupmu digenapi. Hidupmu penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Beberapa hari yang lalu, saudara, ada jemaat, saudara, jemaat ini ya dia punya bude. Ya, budenya ini, saudara, yaitu sakit, ya, sempat sakit dan seluruh badannya ini, saudara, ya, merasakan sakit yang luar biasa, ya, dan seorang anak perempuan ini berkata, ya, di WhatsApp-nya berkata, "Pak, bude saya ini kena serangan kuasa gelap, kena serangan orang-orang jahat, Pak, kuasa-kuasa jahat, ya, sehingga membuat tubuhnya menderita, tubuhnya tersiksa." Ya, saya cuma bilang, saudara, ya, urapin dengan minyak urapan, berikan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Ya, karena di Magetan, saudara, dibilang, "Pak, di Magetan, Jawa Timur, di Magetan itu nggak ada Tiberias, Pak." Ya, akhirnya saya bilang, ya udah, ya, di rumah ada minyak urapan nggak? Saya bilang. Dibilang perjamuan kudus nggak ada, minyak urapan juga nggak ada. Akhirnya saya bilang, ya ada minyak apa di rumah? Saya bilang, tapi yang masih baru. Ya, minyak apa? Kalau minyak zaitun nggak ada, ya minyak biasa juga boleh, ya. Misalkan minyak biasa yang belum pernah dipakai, ya. Jadi saya bilang, doa angkat, ya, imanin, ya, bahwa janji Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Minyak urapan muliakan Allah, muliakan manusia. Ada tertulis minyak urapan untuk mengusir setan, hancurkan segala kutuk, minyak urapan menyembuhkan sakit penyakit, dan minyak urapan untuk mengurapi lebih dari teman sekutu. Saya bilang urapin terus tiap hari, ya, budenya, ya, urapin rumahnya, bebas dari kuasa gelap, kuasa jahat, semua roh-roh jahat semua dipatahkan, dihancurkan dalam nama Yesus, saudara. Akhirnya, ya, 2 minggu nggak ada kabar, saudara. Tiba-tiba ada kabar lagi kemarin, dia kabarin saya, "Pak, puji Tuhan, bude saya sudah sembuh, Pak. Bude saya terima mujizat Tuhan." Ya, maka saya mau bilang, saya cuma bilang percaya sama janji Tuhan. Jangan melihat keadaannya, jangan melihat masalahnya hari ini, saudara. Berapa banyak orang-orang yang terima mujizat di gereja Tiberias. Saya percaya, saudara, mereka menghadapi situasi yang gak enak. Menghadapi situasi yang sulit, menghadapi situasi keadaan yang tidak mudah, saudara. Ya, tapi mereka apa, saudara? Mereka mempercayai, mereka mengingat apa? Mereka mau, saudara, ya, mempercayai janji Tuhan yang pasti. Ya, lebih dari segala-galanya, saudara. Mungkin dunia ini nggak ada kepastian buat saudara saya. Dunia ini nggak bisa memberikan harapan. Dunia ini nggak bisa memberikan sesuatu hal yang baru. Ya, tetapi saya mau bilang, datang sama Tuhan, saudara akan diberikan harapan yang baru. Saudara akan diberikan kepastian yang baru. Saudara akan diberikan jawaban doa. Beri tepuk tangan yang luar biasa. Jadi saya mau bilang hari-hari ini, ayo jangan pernah ragukan Tuhan. Semakin terus datang sama Tuhan. Ya, ingat penyertaannya sempurna. Otoritas Tuhan, andalkan otoritas yang paling tinggi. Kalau kita mengandalkan orang yang mohon maaf ya, punya uang, orang yang punya pangkat, jabatan, kedudukan, saya mau bilang, itu sifatnya sementara. Kalau kita mengandalkan itu, semua nanti akan sia-sia. Tapi kalau saudara mengandalkan otoritas kerajaan sorga, sifatnya kekal sampai selama-lamanya. Dan tidak akan pernah dipermalukan. Dan yang terakhir, kita belajar apa, saudara? Ya, sampai kesudahan zaman, ya, janji Tuhan adalah pasti. Ya, coba next yang sebagai penutup, yang terakhir, saya undang para imam musik, ya, saya undang para worship leader boleh maju ke depan. Yang terakhir, kuatkan dan teguhkanlah hatimu bahwa penyertaannya sempurna, otoritasnya mutlak, dan janjinya kekal dalam setiap kehidupan kita. Ya, jadi saya mau bilang sekali lagi, kuatkan dan teguhkan hatimu di tengah-tengah keadaan situasi ini. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Gimana caranya? Ayo percaya. Penyertaannya sempurna. Ya, di tengah situasi percaya penyertaannya sempurna. Ya, perkatakan terus. Ya, artinya apa? Ini masih dikasih nafas kehidupan. Masih bisa bernafas. Terima kasih Tuhan. Ini penyertaanmu. Banyak orang di luar sana nafas saja bayar pakai oksigen. Pakai oksigen, saudara. Kalau hari ini saudara bisa bernafas dengan bebas. Bangun tidur. Bisa ngelihat istri,
bisa lihat anak-anak, bisa lihat orang tua. Masih bisa apa? Saudara bisa menghirup udara yang segar. Masih bisa makan sehari 3 kali. Ayo, ini adalah penyertaan Tuhan yang sempurna. Yang kedua apa? Otoritas. Ya, kuatkan dan teguhkan hatimu. Dengan apa? Ya, otoritasnya mutlak. Gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Ya, otoritas yang tertinggi adalah otoritas kerajaan surga. Yang berdaulat atas hidup saudara dan saya. Dia ambil alih setiap beban kita. Ketika kita udah gak kuat, maka saya mau bilang datang. Yesus! Ibu gembala kan selalu bilang, kalau kita udah gak kuat, panggil nama Yesus. Yesus! Yesus! Tolong saya. Panggil namanya. Artinya engkau andalkan otoritas dia. Dan izinkan dia bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup. Dan yang terakhir, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Bagaimana caranya? Ya, percaya janjinya itu kekal. Pasti. Akan menyertai hidup orang percaya. Mulai hari ini. Sampai selama-lamanya. Doa saya, saudara yang di rumah, jadilah kuat, jadilah teguh, dan nantikan mujizat-mujizat yang terbesar di dalam keluargamu, dalam kehidupanmu. Beri tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri, tutup Alkitab saudara, angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam Yesus. Kami percaya, kau dahsyat Tuhan. Angkat tanganmu dua-dua di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolong. Kita akan berseru, berharap. Angkat tangan kita dua-dua. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selama. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan, amin, keadaan dalam tanganmu, amin. Seluruh hidup, katakan takkan goyah. Sekali lagi, lebih sungguh lagi katakan ajaib, amin, kuasa, sanggup, kau yang sanggup pulihkan keadaan kami, amin. Dalam tanganmu seluruh hidup takkan goyah. Mari angkat tangan kita dua-dua. Ajaib kau Tuhan, sanggup pulihkan, amin. Dalam tanganmu kami percaya otoritasmu Tuhan, tak akan goyah. Sekali lagi angkat tanganmu dua-dua. Ajaib kau, penuh kuasa, yes, kau sanggup pulihkan rumah tangga kami, ekonomi kami, kau sanggup pulihkan bangsa kami Tuhan, amin.
biasa, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya ajaib Kau Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, otoritas-Mu dan janji-Mu sempurna atas hidup kami. Sampai selama-lamanya Tuhan. Maka biar setiap kami tetap kuat, tetap teguh Tuhan. Menghadapi keadaan yang terburuk sekalipun. Karena kami percaya, kami adalah orang-orang yang selalu hidup di dalam kuasa perlindungan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang sudah dengar firman-Mu. Hari ini mereka tetap teguh, tetap kuat. Apapun, dimanapun mereka berada, kondisi terburuk sekalipun. Mereka tetap kuat, mereka tetap teguh. Ada penyertaan Tuhan, ada otoritas kerajaan surga. Dan janjinya yang pasti. Terima kasih Tuhan. Maka sebentar kami akan beri yang terbaik. Kami ingin beri dengan rasa bersyukur Tuhan. Karena kami tahu apa yang kami punya hari ini itu berasal daripada Tuhan. Maka kami mau kembalikan segala yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap tangan-tangan yang memberi, Tuhan berkati. Kami berdoa, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Usaha, toko dagangan, bisnis, pekerjaan mereka. Walaupun keadaannya nyatanya sulit, nyatanya mungkin tidak mudah. Tapi kami tetap beriman, tetap diberkati Tuhan. Tidak akan pernah kekurangan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami, beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sama-sama siap kita yang percaya, yang disayang Tuhan dengan bangga. Sama-sama kita katakan, amin.